Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah, salah satu frequently asked question yang ada di kajian-kajian yang biasa saya datang adalah bagaimana caranya kita bisa untuk istiqomah. Itu biasanya banyak banget yang nanya, Ustadz, bagaimana caranya biar kita bisa istiqomah? Karena biasanya kalau kita beramal, kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang kita nggak semangat. Kadang-kadang kita mau taat, kadang-kadang kita tergoda untuk maksiat. Gimana agar kita itu tetap taat terus, tidak turun-turun semangat kita, tidak kita merasa lelah, tidak merasa futur di dalam beribadah. Nah, itu caranya seperti apa? Nah, jadi teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang istiqomah karena ini penting sekali. Karena istiqomah ini adalah bagian di dalam agama yang termasuk sangat esensial. Jadi suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya tentang perkara bagaimana kalau aku meminta satu nasihat, kata seorang sahabat ini, yang kalau aku sudah mendapatkan nasihat ini seolah-olah aku tidak perlu lagi meminta nasihat. Jadi kalau aku cuma punya satu nasihat ini apa? Yang kalau aku dapat nasihat ini, aku seolah-olah nggak perlu lagi untuk minta nasihat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada sahabat ini, Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah, berimanlah kepada Allah, amantu billah, aku beriman pada Allah, summastaqim. Lalu kemudian beristiqomahlah dengan keimanan itu. Maka keimanan itu adalah satu hal, sedangkan istiqomah adalah hal yang lain. Orang-orang bilang memulai itu lebih mudah daripada menjalani atau beristiqomah. Maka istiqomah ini memang sesuatu yang sangat sulit. Karena memang setelah orang ini beriman, orang punya keimanan, orang mengakui Allah, orang menjadi seorang muslim, dia mendapatkan kunci untuk keselamatan. Dia mendapatkan kunci untuk keridhaan Allah. Tapi yang menentukan berikutnya adalah keistiqomahan. Karena kalau seandainya orang itu tidak istiqomah, maka percuma akhirnya keimanan dia. Jadi qul amantu billah summastaqim. Katakanlah beriman pada Allah lalu beristiqomahlah. Maka istiqomah ini sangat penting. Saking pentingnya istiqomah, teman-teman sekalian, maka ulama-ulama itu pernah berpesan kepada kita bahwasanya bahwasanya istiqomah itu khairum min alfi karomah. Sesungguhnya istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Jadi kalau seandainya kita tahu ada beberapa ulama-ulama memiliki karomah, memiliki banyak keutamaan-keutamaan, maka keutamaan yang paling tinggi adalah keistiqomahan. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan keistiqomahan. Dengan istiqomah itulah kita menjadi banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Walaupun orang itu melakukan amal-amal yang sedikit, tapi kalau dia istiqomah, maka dia akan melebihi orang-orang yang melakukan amal-amal besar, tapi amal-amal itu cuma dilakukan satu kali saja. Nah, jadi al-istiqomah khairum min alfi karomah. Sesungguhnya istiqomah itu lebih baik daripada ribuan karomah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita untuk beristiqomah? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan derajat istiqomah? Maka jawabannya ada 3. Jadi 3 yang bisa mengantarkan kita kepada keistiqomahan. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ukhuwah, yang ketiga adalah syariah. Ini sudah sering banget kita bahas, tapi nggak apa-apa kita ulangi. Karena memang pelajaran itu juga ditentukan oleh berulang-ulangnya kita mendapatkan pelajaran itu. Pertama adalah akidah, yang kedua adalah ukhuwah, yang ketiga adalah syariah. Yang pertama, akidah. Ini berkaitan dengan individual, tidak berkaitan dengan yang lain. Jadi ini berkaitan dengan apa yang ada pada diri kita. Keistiqomahan itu tergantung pertama pada individual kita sendiri. Yang kedua, istiqomah itu tergantung pada yang namanya jamaah, yang namanya ukhuwah, yang namanya komunitas, peers gitu kan ya. Itu juga sangat mempengaruhi supporting system. Apakah supporting systemnya itu negative vibes atau positive vibes? Nah, itu yang menentukan seseorang itu bisa untuk istiqomah. Yang ketiga adalah syariat, yaitu adalah penerapan sebuah sistem. Itu juga sangat mempengaruhi istiqomah. Jadi singkatnya adalah teman-teman sekalian, istiqomah itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah akidah atau kekuatan individu. Yang kedua adalah ukhuwah atau kekuatan jamaah. Yang ketiga adalah
syariah atau kekuatan sistem. Kita coba akan bahas satu persatu. Yang pertama, akidah. Akidah ini adalah segala sesuatu kekuatan internal, kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan keyakinan, kekuatan harapan. Itu semua dinamakan dengan akidah. Dalam bahasa Arab, akidah itu berasal daripada kata aqada yaqidu aqidatan, yaitu adalah artinya sebuah sandaran, sebuah ikatan, sebuah tiang tempat bersandar, sebuah tiang yang diikatkan semuanya di situ, yang tidak pernah goyah. Prinsip yang paling prinsip itu adalah akidah. Core of the core itu adalah akidah. Jadi akidah adalah apa yang berlangsung di dalam diri kita. Dan kalau kita sederhanakan, akidah itu adalah cara kita untuk menjawab why. Cara kita untuk menjawab kenapa. Jadi kenapa kita harus melakukan hal ini? Kenapa kita harus memilih hal ini? Maka semua jawaban itu adalah jawaban akidah. Contoh misalnya, kalau seseorang bertanya, bagaimana caranya sholat? Apa itu sholat? Maka ini bukan pertanyaan yang akan menghasilkan jawaban akidah, tapi akan menghasilkan jawaban fikih. Apa itu sholat? Jawabannya pasti fikih. Bagaimana cara kita sholat? Jawabannya pasti fikih. Apa itu puasa? Jawabannya pasti fikih. Bagaimana caranya berpuasa? Jawabannya juga pasti fikih. Bagaimana kita berpuasa? Apa aja yang bisa membatalkan puasa? Jawabannya juga fikih. Nah, bagaimana kita mengganti ini jadi jawaban akidah? Jawabannya menggantinya dengan mengganti pertanyaan, yaitu mengganti pertanyaannya dari apa dan bagaimana menjadi pertanyaan kenapa. Jadi kenapa kita melakukan ini? Contoh, kenapa kita berpuasa? Itu jawabannya akidah. Kenapa kita sholat? Itu jawabannya akidah. Kenapa kita jadi seorang muslim? Itu jawabannya akidah. Kenapa kita harus segera beramal? Itu jawabannya akidah. Kenapa kita tidak boleh berhenti untuk melakukan amal-amal yang soleh? Itu juga jawabannya adalah akidah. Jadi jawaban akidah yang menentukan keistiqomahan kita itu tergantung bagaimana kita menjawab pertanyaan why, kenapa. Coba kita lihat. Orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi, orang-orang yang memiliki keistiqomahan yang tinggi, konsistensi yang tinggi, itu biasanya didasari dari mereka itu bisa menjawab pertanyaan kenapa dengan sangat baik. Kalau jawabannya semakin bagus, maka dia akan semakin konsisten amal-amalnya. Maka dia semakin mudah untuk melakukan hal-hal yang taat dan semakin mudah untuk menjauhi maksiat-maksiat. Tapi ketika dia lemah dalam menjawab ini, maka dia akan terus-menerus akan tertarik pada kemaksiatan dan akan sulit untuk berbuat kebaikan-kebaikan atau ketaatan. Contoh misalnya, kita bicara tentang keistiqomahan dalam pergi ke masjid misalnya ya, atau dalam berbuat baik, sholat, puasanya, atau amal-amal soleh yang lain. Siapa yang biasanya lebih kuat untuk beribadah? Apakah orang-orang tua atau orang-orang muda? Jadi menurut teman-teman sekalian, coba orang tua atau orang muda yang lebih kuat beribadah, yang lebih banyak datang ke masjid, yang mereka nggak bolong-bolong datang ke masjid, biasanya adalah orang tua. Kenapa orang tua? Itu mereka lebih istiqomah, mereka lebih konsisten dalam berbuat amal-amal soleh. Jawabannya sederhana, karena orang tua itu mereka yakin, lebih yakin daripada anak-anak muda. Mungkin ya, lebih yakin daripada anak-anak muda kalau mereka itu bakal mati. Kalau mereka itu bakal sebentar lagi nggak ada lagi di dunia. Mereka bakal wafat, mereka bakal selesai urusannya di dunia. Karena keyakinan itu, maka orang tua mau untuk susah-susah datang ke masjid meskipun kakinya sakit. Meskipun dia misalnya sudah lemah, meskipun dia ngantuk, tapi dia tetap mau pergi ke masjid. Kenapa? Dia yakin betul bahwa giliran dia akan segera datang. Umurnya sudah 80, umurnya sudah 85, dia punya teman-teman. By the way, teman-teman tahu, orang-orang tua tuh biasanya punya catatan tentang nomor telepon teman-temannya. Nah, jadi nama temennya terus ada nomor teleponnya biasanya. Kenapa? Supaya bisa keep in touch gitu ya. Nah, tapi setiap tahun tuh dicoretin satu-satu tuh. Wah, meninggal satu dicoret lagi. Wah, seleting itu misalnya ada 20 orang, sisa cuma 5 orang. Nah, maka dia mikir, ya cepat atau lambat saya nyusul. Karena orang-orang yang lahir bersama saya, karena orang-orang yang sudah main-main bersama saya sudah pada dipanggil semua, maka saya bisa jadi selanjutnya. Maka dia sangat merasa bahwa ya dia termotivasi untuk beribadah. Kenapa? Karena dia pikir ya saya akan segera mati. Apa gunanya yang lain? Apa gunanya mobil mewah?
Dia nggak merasa terpesona ngelihat mobil mewah. Dia nggak merasa gumun ngelihat rumah mewah. Dia nggak ngerasa mau untuk pergi ke luar negeri ketika orang-orang pada berlomba-lomba flexing pergi luar negeri. Orang-orang pada punya handphone baru, dia juga mikir untuk apa? Kenapa? Karena sebentar lagi saya mati. Sementara yang saya persiapkan untuk mati itu bukan barang-barang fisik, tapi adalah barang-barang atau bekal-bekal yang bersifat amal ibadah. Maka dia akan maksain, dia akan milih masjid lebih daripada milih misalnya iPhone. Dia akan milih pergi ke masjid daripada dia misalnya pergi ke Eropa. Dia akan milih untuk berpuasa dan sedekah daripada dia milih untuk misalnya beli mobil baru dan seterusnya. Kenapa? Karena dia senantiasa termotivasi. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya dia bakal mati. Makanya di dalam Islam itu perkara keimanan itu terkait dengan keyakinan. Akidah terkait dengan keyakinan. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Allah, siapa yang dia beriman kepada Allah, maka dia akan yakin bahwasanya ada hari akhir. Bahwasanya dia tahu bahwa dia akan wafat. Dan semua hidup di dunia ini adalah persiapan cara untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang paling baik. Bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah bagaimana caranya ketika dia di bawah tanah itu, dia senantiasa ya bahagia. Di bawah tanah itu ada penerangan, di bawah tanah itu ada misalnya ya luas dan segala macam. Dan dia tahu amal-amal dia yang nanti akan membuat kehidupan akhirat dia lebih baik. Maka keyakinan itu menentukan aktivitas. Tapi kalau ada orang yang dia lupa bahwasanya dia akan mati, artinya apa? Artinya akidahnya ini tidak sempurna mengantarkan dia pada keyakinan bahwa dia akan mati. Maka dia santai aja. Jangankan di bulan Ramadan dia skip tarawih. Jangankan di bulan Ramadan dia nggak puasa. Jangankan di bulan Ramadan dia masih buka aurat. Dia bahkan nggak puasa sama sekali. Dan bahkan ringan banget di bulan-bulan yang lain juga nggak puasa. Kenapa? Karena dia nggak ngerti kapan dia mati. Karena dia lupa. Dia berusaha melupakan bahwasanya dia bakal mati. Dia berusaha untuk tidak mengetahui bahwasanya setelah mati akan ada kehidupan dan pertanggungjawaban tentang apapun yang dia buat di dunia. Bahwasanya ketika dia berbuat sesuatu, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, menyakiti orang lain pun dia lakukan, dia merasa nggak ada masalah karena nggak ada sesuatu yang dia yakini. Itu akidah. Akidah itu keyakinan yang menimbulkan konsekuensi. Keyakinan yang menimbulkan kita itu untuk berbuat. Karena kita tahu kita akan menghadap Allah dengan membawa amal-amal kita, maka kita beramal baik. Karena kita tahu Allah nggak suka dengan sesuatu yang haram, kita jauhin yang haram. Karena kita tahu Allah tuh senang ketika kita berbuat dengan yang sunnah, kita mau berbuat yang sunnah. Kita baca misalnya hadis, ada 2 kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa, yang kedua adalah ketika dia berjumpa dengan Allah. Maka kita senang banget dan kita merasa, ya Allah, berbuka puasa aja senangnya kayak begini, apalagi nanti ketika berjumpa dengan Allah. Maka Allah senang dengan puasa saya. Maka dia berusaha untuk melakukan apapun untuk menyenangkan Allah ketika nanti berjumpa dengan Allah di yaumil hisab. Gitu kan ya. Nah, ini perbedaan antara orang yang punya akidah dengan orang yang tidak punya akidah. Orang yang memiliki akidah, mereka memiliki keyakinan, mereka memiliki kesadaran bahwasanya setiap aktivitas mereka itu disaksikan oleh Allah. Makanya konsep ihsan di dalam Islam adalah berbuatlah seolah-olah engkau melihat Allah ketika engkau melakukan satu perbuatan itu. Dan kalau engkau memang tidak bisa melihat Allah, maka ketahui Allah yang melihat kamu. Maka ya orang-orang berakidah itu senantiasa akan istiqomah. Orang-orang yang berakidah itu insya Allah senantiasa akan konsisten. Karena pengingatnya bukan datang dari luar, tapi pengingatnya datang dari dalam. Itu sebagai yang paling awal yang akan mengendalikan dia untuk tidak berbuat yang buruk atau menjauhi maksiat dan mendekati ketaatan-ketaatan. Ketika dia punya semacam kayak inner power, sebuah motivasi dari dalam, yaitu adalah akidahnya dia. Coba kita lihat bagaimana terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Diceritakan pada kita bahwasanya ketika Rasulullah itu pernah bilang akan ada satu masa di mana orang-orang itu akan menemukan emas dan mereka tidak berebut untuk mengambil emas itu. Dan ternyata kejadian. Dikisahkan pada kita di zamannya Rasulullah itu ada seorang laki-laki yang dia beli tanah dari saudaranya. Jadi dia beli tanah dari saudaranya, lalu kemudian setelah dia beli tanah itu dia garap. Setelah dia garap tanah itu, ternyata apa yang dia dapatkan, dia ketemu bongkahan emas di dalam tanah itu. Nah, jadi coba bayangin ya, kita beli tanah, lalu kemudian pas kita gali dapat bongkahan emas. Kalau kita mikirnya apa? Wah, rezeki nomplok.
kita nggak sangka nih beli tanah cuma misalnya 100 juta dapat bongkahan emas nilainya misalnya 500 atau 20 miliar atau 2 miliar misalnya. Taruhlah pokoknya bongkahan emas. Hitung aja kalau 1 gram aja 1 gram aja 1 juta. Bagaimana kalau misalnya 1 kilo itu sudah 1000 gram. Itu sudah 1 miliar kalau 1 kilo. Belum lagi kalau 2 kilo, 3 kilo dan seterusnya. Pokoknya ditemukan di situ bongkahan emas. Maka yang tadi beli tanah itu ternyata dia tidak langsung ngambil emasnya, tapi dia segera menghubungi sahabatnya yang jual tanah itu. Dia bilang, kira-kira gini ya, kalau di Indonesia, "Mas, ini aku baru beli tanah kemarin kan?" "Iya." "Lalu aku dapat nih, ketika aku gali tanah ini untuk bertani, aku dapat bongkahan emas. Lah, ini emasnya ini harus aku kembalikan sama kamu." Yang jual tanah bilang, "Loh, kenapa dikembalikan?" Yang beli tanah bilang, "Lah iya, karena kan aku kan tidak beli emas. Yang aku beli itu tanah sama kamu. Akadnya itu beli tanah, bukan beli emas." Lalu kemudian yang jual bilang, "Iya, tapi akadku itu adalah ngasih kamu tanah yang sudah kamu beli. Berarti apapun yang ada di dalamnya itu milikmu, karena aku sudah jual." Lalu kemudian yang beli bilang, "Enggak, aku tidak merasa bahwa aku tuh beli emas. Kalau aku beli emas ada akadnya, tapi aku belinya tanah, bukan beli emas." Akhirnya mereka ribut. Mereka ribut untuk menolak emas yang mereka dapat di tanah itu, yang ada di tanah itu. Mereka ribut. Satunya bilang, "Enggak, itu bukan punya saya." Satunya bilang juga, "Itu bukan punya saya." Akhirnya karena emas ini tetap harus ada pemiliknya, maka mereka lapor ke hakim. Hakimnya bingung juga, apa masalah kalian ini? Kalian ini nggak pengen damai ya? Problem terus hidup Anda kalian ini. "Iya, karena ini emas bukan punya saya, ini ada di tanahnya dia." Yang satu lagi bilang, "Tanahnya udah saya jual kok." Akhirnya ketika mereka ribut, maka hakim itu bertanya pada mereka, Bapak punya anak perempuan?" "Oh ya, saya punya." "Umurnya berapa?" "Wah, umurnya kebetulan segini." "Wah, sudah siap nikah ya?" "Iya." Tanya lagi sama bapak satunya, Bapak punya anak juga?" "Iya, punya anak laki-laki." "Punya." "Umurnya berapa?" "Wah, sama juga ini, sudah siap nikah." Akhirnya kata hakim, "Nikahkan anak kalian berdua, karena kalian tuh sama-sama orang soleh." Maka emasnya dikasih kepada pasangan baru itu. Nah, ini kan luar biasa ya teman-teman sekalian. Akhirnya kita bisa tahu bahwa di zaman Islam itu orang ketika ketemu emas dia nggak mau langsung ambil. Kenapa? Karena dia di dalam dirinya terdapat iman, bahwasanya dia tahu bahwasanya Allah tuh melihat, Allah tuh mengetahui, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kalau andaikan ada harta kayak gini yang dia itu tidak bisa buktikan dari mana. Nanti Allah akan minta pertanyaan. Daripada nanti ditanya di akhirat, mendingan saya masalah di sini aja. Maka orang-orang nggak mau ngambil yang bukan haknya. Apa yang membuat mereka seperti itu? Yang membuat mereka seperti itu adalah akidah. Akidah akan membuat seseorang menjauhi perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah dan senantiasa punya efforts untuk mendekati perkara-perkara yang Allah suka. Maka mereka akan istiqomah untuk menjalankan ibadah-ibadah mereka, menjalankan amal-amal soleh mereka karena mereka punya iman. Saya mau melakukan ini karena saya perlu persiapan nanti di yaumil kiamat. Itu adalah kemudian pikiran mereka. Itu adalah akidah, itu adalah iman. Orang punya akidah, orang punya iman, itu akan lebih kuat daripada orang-orang yang gak punya iman. Iman tuh kalau begitu tentang apa sederhananya? Sederhananya iman itu cuma dua. Satu, keinginan Anda mendapatkan kebaikan. Dua, kekhawatiran Anda mendapatkan keburukan. Kalau bahasa Inggrisnya hope and fear. Itu kan ya, hope and fear. Bukannya kita juga begitu. Iman kita adalah mengharapkan keridhaan Allah, dan kita tidak mau untuk mendapatkan azabnya Allah. Maka ketika kita beriman kepada Allah, kita berusaha untuk melakukan amal-amal soleh karena kita ingin mendapatkan kebaikan dari situ. Kita ingin mendapatkan janjinya Allah dari situ. Wah, kalau aku istiqomah di bulan Ramadan ini, Masya Allah, aku bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kalau Allah ridho sama aku, apapun yang aku inginkan, aku bisa dapatkan di dunia ataupun terlebih lagi di akhirat yang kita minta. Tapi kemudian kalau dia malas, dia akan ngingetin dirinya sendiri. Wah, saya harus istiqomah, harus konsisten. Karena kalau saya malas, saya ninggalin nih misalnya kewajiban-kewajiban saya, nanti yang nunggu saya yang buruk-buruk. Dan saya nggak mau saya dapat yang buruk. Saya harus menjauhi neraka. Saya harus menghapuskan dosa-dosa saya. Maka dia konsisten untuk beribadah di bulan Ramadan. Ini adalah yang pertama. Yang pertama adalah akidah. Istiqomah dipengaruhi oleh yang namanya akidah. Yang kedua, teman-teman sekalian, masih ingat yang kedua apa? Yang kedua adalah ukhuwah atau supporting system atau jamaah. Teman-teman sekalian, manusia itu memang dia bisa akidahnya kuat.
dia bisa jadi memiliki why yang kuat sehingga dia senantiasa bisa konsisten dalam apapun aktivitas amal ibadah dia. Tapi manusia itu didesain tidak untuk bisa sendiri. Manusia itu didesain untuk melakukan sesuatu secara berjamaah. Nah, ini kuncinya. Jadi yang kedua adalah berjamaah. Karena manusia tidak didesain untuk melakukan ketaatan sendiri-sendiri. Lihat di dalam Al-Quran, semua perintah-perintah oleh Allah kepada manusia di dalam Al-Quran pasti menggunakan kata kalian. Jadi melakukannya itu harus bersama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta sama Allah aja, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Bukan tunjuki saya, tapi tunjukin kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita minta. Apalagi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan bagi kalian semua untuk berpuasa sebagaimana yang pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian. Berarti perintah puasa itu ya bareng-bareng. Perintah sholat id bareng-bareng. Perintah sholat Jumat bareng-bareng. Kenapa? Bareng-bareng itu akan memudahkan kita untuk menuju ke istiqomahan. Karena kalau kita tidak bareng-bareng, biasanya kita akan terjebak di maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, teman-teman sekalian, innama ya'kulu dzi'bu minal ghanami qasiyah. Sesungguhnya serigala itu akan memakan domba yang sendirian. Artinya apa? Serigala ini binatang pack, binatang bareng, gerombolan. Tapi ketika dia mau nyerang orang, dia mau nyerang domba, bukan orang ya, dia mau nyerang domba, dia nyerang dombanya yang sendirian. Kenapa? Karena yang sendirian itu biasanya bermaksiat. Itu maksudnya. Manusia itu sendiri cenderungnya bermaksiat. Tapi kalau dia bareng-bareng, dia cenderungnya akan berbuat baik. Coba lihat aja. Lihat orang-orang yang bermaksiat. Biasanya mereka maunya nyendiri. Biasanya mereka maunya terpisah di antara yang lain. Lihat orang-orang yang pacaran tuh. Kalau pacarannya serius, itu nggak mau mereka bareng-bareng. Kalaupun bareng-bareng, cari tempat yang bisa punya privacy, cari tempat yang bisa gelap gitu kan ya, misalnya di bioskop, nah gitu kan ya. Atau misalnya kapan seorang pacar laki-laki paling senang ketika mendapatkan telepon pacarnya, lalu pacarnya bilang, kesini dong, bapak ibuku lagi pergi. Nah itu misalnya. Nah kenapa? Karena mereka tidak mungkin melakukan maksiat secara berjamaah. Kalau melakukan maksiatnya sudah sampai jamaah, ya berarti sudah pro banget, sudah levelnya beda, berarti bahasanya juga beda. Orang pacaran maunya sendiri-sendiri. Contoh lagi, cowok-cowok nonton film porno misalnya. Nonton film porno, biasanya sendirian atau berjamaah? Ya biasanya sendirian lah. Lah kenapa? Ya nggak asik Ustadz kalau berjamaah. Itu masalahnya. Masalahnya manusia itu adalah makhluk yang didesain untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu berjamaah. Karena mereka lebih semangat melakukan kebaikan itu berjamaah. Tapi kalau mereka melakukan keburukan, biasanya mereka melakukan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak mau bareng-bareng ketika melakukan keburukan. Maka sendiri itu dekat dengan kemaksiatan, bareng-bareng itu biasanya dekat dengan yang namanya kejamaan atau kebersamaan. Jadi kebersamaan itu biasanya baik, sendiri biasanya buruk. Maka jangan sampai kita tidak melibatkan diri. Walaupun kita merasa, tapi saya itu Ustadz, saya itu introvert, saya itu tidak bisa untuk bergabung dengan banyak orang. Itu ilusi aja teman-teman sekalian. Kita tahu bahwasanya Allah menciptakan manusia. Setiap manusia pasti bisa untuk bareng-bareng kok. Cuma memang levelnya beda-beda. Ada orang yang cepat akrab, ada orang yang akrabnya lama, tapi dia tetap bisa berjamaah. Karena saya juga melihat bahwa kayak orang-orang misalnya kayak Fuad Naim itu katanya introvert. Kemarin saya ketemu dengan Bena Kribo juga bilang dia introvert. Padahal mereka sangat pintar untuk berjamaah, pintar untuk punya teman dan segala macam. Tapi ya artinya pokoknya kalau kita tahu Allah itu nyuruh kita berjamaah, berarti pasti ada kebaikan di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita tentang bagaimana jamaah ini bisa mempengaruhi kekonsistenan atau mempengaruhi diri kita untuk senantiasa berbuat baik dan menjauhi keburukan. Misal Rasulullah berkata itu bahwasanya manusia itu dalam hidupnya itu senantiasa seperti menumpang kapal. Kalau seandainya orang menumpang kapal itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi ada yang di bawah kapal, ada yang di atas kapal. Maksudnya di bawah kapal tuh di ruangan bawah kapal itu loh. Kalau di atas kapal kan di geladak gitu ya, di deck ya. Nah, ada yang di kabinnya kapal. Lalu Rasul melanjutkan, kalau ada orang mau ngambil air di bawah itu, jadi orang bawah mau ngambil air, mereka harus naik ke atas, lalu nimba air, lalu balik lagi ke bawah. Kenapa? Karena mereka nggak bisa langsung ngambil air dari bawah. Lama-lama yang bawah bilang begini, daripada kita nyusahin orang atas, bolak-balik dan juga kita capek, maka mendingan kita lobangin aja nih kapalnya.
Yang keluar kan air-air juga, kan kita di bawah. Nah, kalau yang bawah ngelobangin kapal dan yang atas tidak memperingatkan yang bawah, maka yang tenggelam yang mana? Yang bawah doang atau yang atas juga? Dua-duanya tenggelam. Kenapa? Karena keistiqomahan itu tergantung pada amar ma'ruf nahi munkar. Peers, tergantung pada lingkungan Anda tuh siapa. Jadi kalau Anda itu lingkungannya kacau, Anda itu lingkungannya parah, lingkungan Anda itu ngajaknya maksiat terus, bagaimana mungkin bisa istiqomah di situ? Ustadz, susah banget aku tuh sholat, susah banget aku tuh puasa, susah banget aku tuh tutup aurat. Kenapa? Iya, circle-nya masih circle toxic, circle-nya masih circle negatif. Maka ketika dia mau sholat langsung dicibir. Wah, Bu Ustazah, Bu Ustazah. Pas lagi mau puasa, Bu Haji, apa kabarnya Bu Haji? Gitu kan ya, tumben lo tobat. Udahlah, maksiat aja. Nah, bisa kayak gitu. Maka keistiqomahan juga tergantung kita mencari komunitas-komunitas yang baik, mencari teman-teman yang satu frekuensi, mencari komunitas-komunitas yang bisa ngingetin kita ketika kita tuh berbuat salah, bisa nguatin kita ketika kita tuh lagi lemah. Ini kunci istiqomah yang paling tinggi nih sebenarnya. Bukan paling tinggi ya, yang paling mudah yang bisa kita laksanakan. Kalau kita tidak mampu melakukan sendiri, maka cari jamaah yang bisa melakukannya. Makanya teman-teman sekalian, berapa banyak di antara antum nih, nggak juga saya juga sama, gitu kan ya. Berapa banyak di antara kita nih yang kemudian kita mikir, udahlah nanti kita bisa tarawih di rumah. Kan bisa juga tarawih di rumah, kan nggak apa-apa toh tarawih di rumah. Lalu kemudian kita skip, kita kerja di kantor, lalu atau kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Orang-orang pada tarawih di masjid kita nggak ikutan karena kita pikir kita bisa tarawih di rumah. Pas kita pulang rumah terus kita tidur. Berapa banyak kayak gitu? Kenapa? Karena kita lupa bahwa kekuatan istiqomah itu ada pada jamaah. Maka mudah sekali kita bertadarus kalau bareng-bareng. Mudah banget kita beristiqomah taraweh kalau bareng-bareng. Makanya kalau 10 hari terakhir ini istiqomah kita lagi diuji nih, banyak orang yang akhirnya nggak pergi lagi ke masjid. Ya udah, datengin masjid, itu caranya untuk istiqomah. Tapi aku malas datang ke masjid, paksain dirinya. Kan kita udah kasih tahu bahwasanya yang pertama adalah akidah. Kalau akidah nggak mempan, maka ukhuwah. Maka datanglah ke masjid, di situ ada program itikaf, di situ ada program baca Quran. Minimal kita dengerin orang baca Quran. Karena kalau di rumah kita nonton Netflix, itu masalahnya. Lah, itu kita terpaksa untuk berbuat baik, dan itu masih lebih bagus. Makanya istiqomah itu yang kedua paling penting adalah pada kekuatan jamaah. Maka teman-teman harus menaruh diri teman-teman pada peers yang mempressure agar teman-teman tuh jadi orang baik. Harus naruh dalam kondisi supporting system yang bagus, penuh dengan positive vibes, gitu kan ya. Nah, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ukhuwah, yang ketiga nih yang paling kuat sebenarnya. Hanya saja kita belum menikmati sekarang. Tapi yang paling kuat yang ketiga ini adalah sistem. Sistem itu apa? Sistem itu adalah kekuatan yang sangat besar, lebih daripada akidahnya individu, lebih daripada ukhuwahnya berjamaah, yaitu sistem yang dia menerapkan Islam. Nah, kalau sistem ini udah menerapkan Islam, maka orang-orang baik itu akan muncul generational. Jadi kalau akidah itu memunculkan orang baik individu, kalau ukhuwah itu memunculkan orang baik berjamaah, kalau ini memunculkan sistem ini memunculkan orang baik generational. Jadi satu generasi itu orang baik semua. Kenapa? Karena mereka dipaksa jadi baik. Itulah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Innamal Madinatu kalkir. Sesungguhnya Madinah ini seperti tungku api. Tanfi khobasiha wa yansi toyibiha. Sesungguhnya Madinah itu seperti tungku api, maka apapun yang masuk ke dalamnya akan berubah. Kalau masuk, kata Rasulullah, besi yang buruk, maka besi yang buruk-buruk itu buruknya akan hilang. Maka yang tinggal adalah yang bagus-bagus saja, karena sudah terkelupas oleh api tungku itu. Yang kedua adalah kalau besi yang masuk adalah besi yang besi yang bagus, maka besi itu akan mengkilat oleh tempaan tungku itu. Jadi mau masuk besi bagus, mau masuk besi jelek, tetap aja akan jadi bagus. Kenapa? Madinah menerapkan Islam. Madinah menerapkan sistem Islam. Maka orang-orang yang buruk akan masuk jadi baik. Orang-orang yang baik yang masuk jadi tambah baik. Contoh misalnya, bagaimana cara kita mengerti tentang yang namanya sistem? Jadi kayak gini teman-teman sekalian. Kayak kita pergi ke mall atau kita pergi ke pasar. Teman-teman pernah nggak pergi ke pasar yang kotor, kok pasar yang bau dan juga becek banget? Jadi sudahlah bau, lalu kemudian becek, kotor.
Maka kalau orang-orang masuk ke pasar yang bau kotor bin becek tadi, maka biasa dia akan meludah, cuh gitu misalnya. Kenapa? Dia merasa jijik. Kenapa? Karena dia merasa bau, merasa kotor. Jangankan dia ngeludah, muntah dia pernah di situ. Kenapa? Karena pasarnya tidak nyaman. Artinya apa? Sistem yang buruk memaksa orang untuk berbuat buruk. Orang akan buang sampah sembarangan, orang akan ngeludah sembarangan, orang akan kemudian merasa nggak nyaman, ngeludah, muntah dan segala macam. Tapi kalau sistem yang baik akan memaksa orang berbuat baik. Contoh, Anda pergi ke mall, bisa Grand Indonesia, atau misalnya mall manalah yang bagus. Misalnya kalau di Jakarta Taman Anggrek, ada lagi mall di Bogor Botanic Square misalnya, atau mall apapun lah terserah. Kalau Anda pergi ke mall-mall yang bersih itu, Anda akan terpaksa untuk berbuat bersih. Jangankan Anda muntah, ngeludah aja Anda nggak berani. Buang sampah aja Anda merasa kayak deg-degan. Kenapa? Karena langsung kelihatan. Maka sistem yang bersih akan membuat orang berbuat bersih. Sistem yang kotor membuat orang berbuat kotor. Ini kejadiannya. Jadi istiqomah itu kalau ada sistem yang bersih, itu Masya Allah. Lihat Madinah contohnya. Lihat Mekah contohnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka senantiasa menerapkan satu sistem namanya sistem Islam. Maka siapapun yang berada di dalam sistem Islam itu akan menjadi orang-orang yang baik. Minimal mereka terpaksa jadi orang yang baik. Berarti selain kita punya akidah, kuatin akidah kita. Dua, kita kuatin supporting system kita, komunitas kita, sambil kita nunggu bahwasanya kita tuh diterapkan Islam. Karena kalau nggak diterapkan Islam, susah kita istiqomah. Kenapa? Karena justru sistemnya ngajak kepada keburukan. Misal, gimana kita bisa istiqomah? Gimana kita bisa menjauhi khamar? Orang misalnya di negeri kita, itu khamar tuh boleh asal di bawah 5%. Apalagi riba itu dijadikan sebagai jantung ekonomi. Itu sistemik. Bagaimana caranya bisa istiqomah? Bagaimana caranya kita bisa terus-menerus untuk berbuat taat kalau misalnya kita dipaksa terus untuk berbuat maksiat? Paham teman-teman sekalian? Maka ini adalah cara untuk istiqomah. Satu, akidah dikuatin. Pertanyaan why dikuatin, ditanyain terus. Kalau nggak bisa, tonton video-video saya. Saya banyak sekali bahas tentang akidah. Tonton video-video saya di YouTube, itu banyak sekali membahas tentang akidah. Yang kedua, cari komunitas yang baik. Cari komunitas yang nggak toksik. Jauhi komunitas yang toksik. Yang itu bisa membuat kita untuk lebih kuat dalam beribadah kepada Allah. Istiqomah terus-menerus dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, sistem yang menerapkan Islam. Sayangnya ini belum. Dan mudah-mudahan kalau seandainya kita memperjuangkan, mudah-mudahan nanti anak cucu kita itu bisa berada dalam sistem Islam yang ngajak semuanya itu untuk jadi dalam kebaikan. Jadi teman-teman sekalian, itu adalah tips dan trik untuk bisa istiqomah. Selain juga berdoa kepada Allah, Allahumma sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tolong tetapkan agama saya dalam agamamu. Itu kan ya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ala ta'atik juga boleh. Jadi tetapkan saya dalam kebaikan, tetapkan saya dalam Islam, tetapkan saya dalam agamamu ya Allah. Dan ada beberapa tips-tips yang lain juga. Misalnya Ustadz Fatih Karim, Ustadz saya, dia itu beli kain kafan. Lalu kain kafan tuh disimpan di lemarinya. Untuk setiap pagi dia lihat, maka dia, wah ini saya mau mati. Balik lagi ke akidah gitu kan ya. Maka dia akan senantiasa istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ada di zaman para sahabat, mereka gali lubang kubur di dalam rumahnya. Ketika begitu mereka futur, mereka ngelihat lubang kubur itu, oh nanti aku akan di sini. Hari ini aku akan beribadah. Paling lama selama hidupku 60 tahun beribadah. Itu pun aku nggak tahu setelah itu aku kuat lagi ibadah atau enggak. Tapi di sini nunggunya lama. Mendingan aku sekarang capek ibadah daripada nanti aku capek di dalam kubur itu. Masih nggak bisa juga dia tidur di dalam kubur itu. Itu para sahabat. Untuk kemudian beliau mengetahui seperti apa nggak enaknya ketika di dalam kuburan tapi nggak punya teman, tapi nggak punya sahabat, dan dia nggak punya amal yang diandalkan. Nah maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, terutama pada hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan, karena sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhirnya. Mudah-mudahan di akhir ini kita bisa istiqomah dalam beribadah, kita bisa kemudian untuk senantiasa memaksakan diri kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat-maksiat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.